Huawei, sebuah brand yang kita kenal dengan smartphone yang canggih, tablet yang versatile, smartwatch yang solid, dan TWS yang bagus, semakin kesini juga semakin mengukuhkan dirinya sebagai brand laptop yang matang dengan line-up produk laptop yang menjanjikan pula di Indonesia. Siap bersaing dengan top guns lainnya di market laptop Indonesia. Ya, setidaknya hal inilah yang gue rasakan setelah mencoba berbagai laptop keluaran dari Huawei. Dan sekarang, dengan Huawei MateBook 14, mereka kembali dengan sebuah laptop yang super kompetitif untuk segmennya dan berpotensi jadi pilihan menarik buat banyak orang. Penasaran experience pemakaian laptop yang satu ini seperti apa? Yuk, kita bahas. Gue, sebagai user MacBook Pro 14 inch sehari-hari, cemburu kalau ketemu laptop kayak Huawei MateBook 14. Alasannya ada 3. Pertama, soal form factor. Untuk ukuran laptop dengan layar 14,2 inch, bobot dari Huawei MateBook 14 cuma 1,3 kilo. Ditambah ketebalannya pun cuma 14,5 mm. Buat gue, yang sehari-hari super mobile dan seringan bawa laptop tok di tangan, baik dengan tas maupun tidak, hal ini krusial. Jadi bisa ngurangin pegal di tangan, dan lebih ngegrip juga. Bahkan gak jarang, gue sering menggunakan laptop sambil berdiri atau di pangkuan. So, menggunakan Huawei MateBook 14 berasa lebih comfy dalam hal ini ketimbang MacBook Pro gue yang lebih berat dan lebih tebal juga. Selain form factor, yang gue suka juga dari laptop ini adalah adanya opsi warna yang playful, kayak warna hijau ini. Jadinya lebih seger aja ketimbang opsi warna hitam atau putih. Warna hijau ini juga dipermanis dengan desainnya yang sleek. Lihat aja, keyboardnya itu frameless, jadi kelihatannya lebih minimalis, simple. Nggak semata-mata soal tampilan aja yang kena level up, tapi surface-nya pun berasa lebih smooth pas ngetik, terlepas keys keyboardnya yang emang nice to type on. Plus, debu yang nyangkut juga lebih minimal. Ada fungsinya nih. Nggak lupa karena udah nyenggol keyboard, dia punya 2-stage backlight. Lalu tandemannya, si trackpad-nya ini, surface-nya gede, posisinya pas. Namun demikian, bukan yang paling presisi yang pernah gue coba. Tapi ya, no major complaints lah. Lalu yang gue notice juga, desain air vents di belakang unik. Kayak kumpulan dots di dalam pil gitu. Area yang jarang terlihat mata aja dipikirin desainnya. Nice touch Huawei. Oh ya, asumsi gue materialnya ini terbuat dari metal untuk bodinya. Berasa dingin-dingin premiumnya di tangan. Kalau dari pihak Huawei sendiri, enggak nyediain info terkait materialnya. Sampai di sini, palingan kalau gue merasa ada kekurangan adalah port USB-C-nya yang cuma satu, lalu nggak ada port Thunderbolt 4 dan card reader. Tapi yang namanya laptop slim dan light, mau nggak mau harus terima dengan compromise seperti ini dan mencoba berdamai dengan dongle live. Kedua, layar. Gue suka banget sama layar OLED, apalagi yang udah touchscreen. Entah kapan gue bisa ngerasain layar OLED touchscreen di MacBook. Yang mini LED sekarang sih bagus-bagus aja, tapi kadang efek bloomingnya rada ganggu. Nah, layar OLED beresolusi 2.8K di Huawei MateBook 14 menurut gue flawless untuk kegiatan sehari-hari gue. Tajam, lalu deep blacks dan warnanya yang punchy benar-benar memanjakan mata di berbagai jenis konten yang gue jalankan. Ditambah, dengan refresh rate 120Hz-nya, bikin betah aja berlama-lama berselancar di UI-nya. By the way, tip nih, kalau lebih mau hemat daya, turunin refresh rate ke 60 atau pakai opsi Dynamic Refresh Rate. Nanti secara otomatis, refresh rate akan disesuaikan dengan kebutuhan konten. Untuk yang mau ekstra kreatif dan fleksibel, karena layarnya touchscreen, MateBook 14 juga mendukung Huawei M Pencil generasi ketiga yang bisa dibeli terpisah. Sebenarnya bakalan lebih asik ya kalau termasuk ke dalam paket penjualan. Terus buat konten creator kayak gue, ngedit-ngedit foto maupun video, akurasi warnanya termasuk reliable. Bisa dipercayalah. Nggak sampai di situ, rasio layarnya 3:2. Artinya konten muat lebih banyak dan padat. Apalagi bezel-bezelnya tipis. Secara screen to body ratio-nya 91,2%. Layar dipecah jadi 3 window pun juga masih oke menurut gue.
Lalu dengan peak brightness-nya yang diklaim 450 nits, gue rasakan untuk pemakaian semi outdoor atau outdoor yang enggak direct sunlight, masih cukup ngelawan kok brightness-nya. Cuman memang yang gue rasakan adalah ini panelnya glossy dan cukup reflektif. Sebaliknya di kondisi ruangan dengan cahaya yang minimal, ketika laptopnya kita set low di brightness-nya, mata juga nggak cepat lelah karena ada fitur high frequency PWM dimming. Terus juga masih ada beberapa fitur lain dan bahkan sertifikasi yang ada di laptop ini yang ditujukan untuk menjaga kenyamanan mata di saat kita harus berlama-lama melihat layar demi sesuap stick di Root Chris Steakhouse. Ketiga, fitur ekosistem super device. Banyak dan udah sering kita bahas juga. Yang paling gue suka adalah kemampuan drag and drop file antar device seperti smartphone dan juga fitur mirroring smartphone-nya sendiri. Gue aware kok bahwa fitur yang serupa bakalan hadir di macOS terbaru yang final version-nya masih coming soon. Tapi fitur tersebut udah bisa gue nikmati sejak lama di laptop-laptop Huawei dan device Huawei dan experience-nya itu enjoyable. Jadi mau nggak mau, fitur ini harus gue masukin ke dalam list kecemburuan gue terhadap Huawei MateBook 14 saat ini. Nah, itu dia 3 poin yang gue pengen banget sejak lama untuk ada di MacBook Pro gue. Well, gue nggak bilang bahwa Huawei MateBook 14 ini perfect dan tidak ada kekurangannya dibandingkan dengan MacBook Pro 14 inch milik gue. Tentu semua produk kan ada plus dan juga minusnya. Dan juga ini bukan komparasi mendetail antara kedua laptop ya, melainkan ulasan laptop yang sedikit gue selipin akan curhatan gue. Oke, lanjut ya. Kita bahas hal lain yang nggak kalah penting dan reliable dari Huawei MateBook 14. Di bagian atas ada webcam HD 1080p. Saran gue, gunakanlah di kondisi lighting yang proper untuk mendapatkan output yang maksimal. Karena layaknya standar laptop kebanyakan, output webcamnya itu B aja dan cenderung kurang banget. Apalagi kalau udah masuk ke kondisi indoor lighting yang organik gitu ya, berasa banget dia mulai noisy dan juga tajamannya berkurang drastis. Tapi untungnya secara sound quality itu menurut gue masih bagus ya, karena terbantu dengan fitur AI noise cancellingnya. Seperti sekarang dimana gue berada di kondisi cafe, ya kan? Gimana? Terdengar dengan jelas kan suara gue? Sebaliknya, kalau kalian ingin suara sekitar masuk secara lebih jelas ke dalam pembicaraan, itu bisa aktifkan fitur AI yang namanya Sound True HD. Masih berhubungan dengan webcam dan AI. Fitur AI kamera yang ada di MateBook 14 cukup banyak. Mulai dari buat ngeset berbagai virtual background, mempercantik wajah kita, reframing wajah kita secara dinamis supaya tetap di bagian tengah ketika kita lagi bergerak, sampai dengan menjaga eye contact ketika sedang video call. Overall cukup useful di saat melakukan video call. Untuk performa, MateBook 14 menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dengan GPU Intel Arc. Yang ini varian atasnya. Ada lagi varian Core Ultra 5-nya. Untuk RAM-nya 16GB, nggak bisa di-upgrade, dan storage-nya 1TB SSD, lega banget. Seperti yang kalian ketahui, K2G bukan tipe channel yang mengulas benchmark, tapi lebih ke real experience-nya seperti apa. Kalau benchmark, silakan dilihat saja yang sudah kami lakukan. Mungkin kalau ada sedikit info tambahan, karena sudah menggunakan Intel Core Ultra, artinya berbagai AI-based task berjalan lancar dan dilakukan on device. Sebagai contoh, hasil kerjasama Intel dan Audacity menghasilkan OpenVino yang mampu memisahkan sebuah musik yang sudah jadi ke beberapa tracks yang terpisah, antara vokal dan alat musik misalnya, maupun untuk clean up audio dari noise. Gue tahu ini bukan laptop gaming, tapi kami tetap penasaran buat nyoba. Main CS2, gue dapat sekitar 88-115 FPS pada settingan Full HD dan graphics di settingan low. Lalu ketika main Football Manager dengan settingan tertinggi di resolusi 2.8K, gue dapat 33-73an FPS.
Nah, kita juga cobain AI upscaling di Witcher 3. Ketika off, kita palingan bisa dapat 30 sampai dengan 33 FPS di 1080p. Begitu dinyalain, bisa dapat 59 sampai 63 FPS. Nice. Yang jelas, buat web browsing, multitasking, atau kerja bikin konten, gue nggak mengalami masalah. Kenceng. Experience ngedit menggunakan Premiere Pro di sini bagus-bagus aja. Edit materi 4K belasan menit, lancar-lancar aja. Export video 4K dengan durasi 16 menit, dengan full lumetri color effect, butuh waktu kurang lebih 14 menit. Convert video yang sama dengan menggunakan handbrake ke 1080p, butuh waktu 5 menit. Untuk ngedit RAW di Lightroom, lebih dari sekedar aman. Ngedit PSD di Photoshop dengan banyak layer pun, gue nggak merasakan ada kendala sedikit pun. Terkait baterai 70Wh-nya, untuk pemakaian daily ala gue, konsumsi media, Photoshop, Lightroom, serta bikin skrip, gue bisa dapat kira-kira 6,5 sampai 7,5 jam screen on time. Menurut gue, ini masih termasuk hemat. Ini semua gue lakukan pada balance mode. Jadi, dia bakalan menyesuaikan power dengan kebutuhan task yang kita lakukan. Untuk demanding task, baru deh pilih mode performa. By the way, buat gonta-ganti mode, bisa pakai Fn plus P. Kalau habis, baterainya bisa dicas dengan charger bawaan 65 watt yang kurang lebih memerlukan waktu 1 jam 40 menit. Kalau ngecas 30 menit, gue dapet 30% aja. Lumayan lah kalau urgent. Beberapa fitur lainnya di MateBook 14 yang harus gue mention juga adalah sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor yang nyatu dengan power button di pojok atas dan sudah terintegrasi dengan Windows Hello. Kerjanya akurat dan cepat. Kemudian punya stereo speaker dengan output audio yang oke. Bassnya masih berasa, tapi emang posisinya di bawah speakernya. Jadi posisi laptop di mana juga menentukan suara yang keluar. Jangan lupa coba play around dengan preset speaker di PC Manager untuk mendapatkan settingan yang sesuai dengan selera kuping. Terakhir, seperti kebanyakan laptop Huawei lainnya yang sudah pernah kita coba, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan metal line antena untuk menjaga stabilitas sinyal yang kita terima, meski kita tidak terlalu dekat dengan router atau terhalang tembok misalnya. Oke, kurang lebih begitulah experience yang gue rasakan selama menggunakan Huawei MateBook 14. Sebuah laptop all-rounder premium yang basicsnya cakep semua. Ya menurut gue udah kayak experience menggunakan sebuah laptop flagship aja. Karena punya build quality yang bagus, form factor yang ringkas, layar OLED touchscreen-nya juga kece, serta punya performa dan ketahanan baterai yang reliable. Complete package lah intinya. Kekurangannya ada, seperti portnya yang kurang versatile, dan juga webcamnya ya, yang menurut gue masuk kategori standar kebanyakan laptop. Namun demikian, kekurangan tersebut sama sekali tidak menjadi deal breaker buat gue. Intinya, gue merekomendasikan laptop yang satu ini buat kalian pertimbangkan. Khususnya ketika lagi nyari sebuah laptop yang kece untuk kegiatan produktivitas sehari-hari yang sifatnya light to medium. Kalau mau beli, ini waktu yang tepat sih. Mumpung baru launch, lagi masa PO, banyak bonus. Tinggal pilih sesuai kebutuhan dan budget kalian. Ada dua jenis prosesor, Intel Core Ultra 5 dan 7, seperti yang gue tes ini. Harganya beda 2 juta. Sedangkan buat kalian yang punya budget super ekstra, bisa lirik Huawei MateBook X Pro, laptop flagship Huawei yang super ringan. Cuman 980 gram dengan material magnesium alloy, punya layar fleksibel OLED, lalu trackpadnya punya berbagai gestur shortcut yang sangat useful, dan yang paling penting, menggunakan prosesor yang powerful dengan Intel Core Ultra 9. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!